Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Jemaat GPDI Narwastu Bima. Tanpa terasa, kita sudah menginjakkan kaki kita di bulan kelima di tahun 2020, tepatnya hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020. Walaupun mungkin saat ini kita diperhadapkan dengan masalah, cobaan, atau persoalan yang berat, namun kalau kita ada sampai saat ini, kita tetap sehat, kita tetap kuat, kita tetap menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kita jemaat GPDI Narwastu Bima. Tetaplah yakin dan tetaplah imani bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kita. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini sebagai dasar supaya kita kuat melangkah di hari yang baru ini. Lebih daripada itu, supaya semakin meneguhkan setiap iman kita di hari-hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang kami alami dan nikmati hari ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan akan memegang setiap kami untuk melangkah di hari yang baru ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ampunilah kami Bapa, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan hari ini adalah tetaplah mempercayai Tuhan. Sekali lagi, tetaplah mempercayai Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan kita hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Sekali lagi, dari Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Firman Allah berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang." Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mempercayai Tuhan dalam hidup kita mungkin adalah perkara yang mudah untuk kita lakukan. Namun mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, itu yang mungkin agak sulit untuk dilakukan oleh kebanyakan orang saat ini. Daud adalah seorang raja yang mempunyai segala-galanya dalam hidupnya. Kekuasaan Daud punya, karena Daud adalah seorang raja. Ia memerintah bangsa Israel yang membawahi beberapa suku. Bahkan pada masa pemerintahan Daud, ada beberapa wilayah atau kerajaan yang tunduk pada Israel. Kekayaan, pastilah Daud memilikinya, karena ia adalah seorang raja yang berkuasa penuh atas semua kekayaan bangsa Israel. Tetapi yang menjadikan Daud itu luar biasa di hadapan kita dan di hadapan Tuhan adalah bahwa Daud menyadari siapa dia sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kalau cuma dasar untuk Daud bermegah, untuk Daud merasa kuat, untuk Daud merasa mampu, Daud sudah memiliki paket yang lengkap, kekuasaan dan kekayaan. Namun, pembelajaran yang indah bagi kita lewat kehidupan Daud, yaitu ia menyadari bahwa semua yang dimilikinya tidak menjadikan Daud seorang pribadi yang merasa mampu melakukan segalanya dalam hidupnya.
Karena hal inilah sehingga ia selalu mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Daud selalu menyerahkan perjalanan hidupnya kepada Tuhan. Dan hal inilah yang melatar belakangi sehingga Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 dan 6 ini ada. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudaraku, sesungguhnya kehidupan kita pun sama dengan Daud. Mungkin kita pun memiliki dasar untuk kita bermegah di hadapan sesama. Bahkan mungkin di hadapan Tuhan. Kita merasa kuat karena kita punya kekuatan. Kita merasa mampu karena kita mempunyai kemampuan. Kekayaan ada. Kekuasaan punya. Karena orang yang memiliki kekayaan biasanya memiliki kuasa untuk melakukan apa saja yang diinginkannya. Tetapi sesungguhnya kita pun manusia yang lemah dan terbatas seperti Daud. Kita seringkali tersesat. Kita seringkali kehilangan arah seperti domba yang mengambil jalannya sendiri. Tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-6. Karena itu, serahkanlah jalan kita kepada Tuhan agar kita tidak tersesat. Karena ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, seperti Daud, maka sebagaimana janji Tuhan di dalam firman-Nya bahwa Ia akan bertindak, Ia akan mengambil alih seluruh beban kita yang sedang kita pikul saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapapun kita, sekuat apapun kita, segagah apapun kita, bahkan sekaya apapun kita, kita tidak pernah lepas dari pergumulan hidup. Kita tidak pernah luput dari masalah dan persoalan. Karena firman Allah berkata kepada kita, kepada saya, dan kepada saudara, kepada jemaat GPDI Narwastu Bima, bahwa kita dikaruniakan bukan untuk percaya saja, tetapi juga menderita untuk Dia. Sekali lagi, bahwa kita dikaruniakan bukan untuk percaya saja, tetapi juga untuk menderita. Di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-29. Seperti halnya dengan pemazmur, dalam hal ini Raja Daud, seringkali kita berada di dalam lembah kekelaman, lembah penderitaan, bayang-bayang maut. Tetapi disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi saya dan saudara jemaat GPDI Narwastu Bima. Saudaraku, Yunus adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil kepada Niniwe. Di dalam Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Tetapi Yunus menolak jalan Tuhan. Bahkan ia melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Ia tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan akibatnya, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Dan terjadilah badai yang besar. Sehingga kapal yang ditumpanginya hampir-hampir terpukul hancur. Dan pada akhirnya, Alkitab mencatat, Tuhan menghukum dia dengan cara ditelan oleh ikan besar selama 3 hari, 3 malam. Saudaraku, kalau kita tidak mau menghadapi angin ribut, mengalami badai yang besar, mari serahkanlah jalan kita kepada Tuhan. Mari berjalanlah bersama Tuhan. Kalaupun ada angin ribut, kalaupun ada badai yang besar di hadapan kita, Tuhan akan memproteksi kita. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan melindungi kita.
Berjalan saja terus, karena ada Dia, ada Tuhan beserta kita, ada Tuhan yang berjalan dengan kita. Ketika kita belajar ikut jalan Tuhan, maka itu akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Kalau kita ada dan tetap di jalan Tuhan, maka Tuhan akan melimpahi kita dengan damai sejahtera. Masalah boleh terjadi, tantangan boleh kita alami, bahkan penderitaan bisa menghampiri kita. Tapi firman Allah berkata, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan meluputkan kita dari semua itu. Dalam Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-20. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mengikuti jalan Tuhan, maka dalam sekejap Ia dapat mengambil semua yang kita miliki, yang kita punyai, yang kita andalkan, dan mungkin yang kita banggakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama kita ada di jalan Tuhan, selama kita berjalan bersama Tuhan, maka selama itulah kita pun akan dipelihara oleh Tuhan. Yosua adalah contoh yang lain dalam Alkitab. Kalau kita ingin berhasil dalam perjalanan hidup kita, jadilah seperti Yosua. Di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Mari jemaat Tuhan, serahkanlah pergumulan kita kepada Tuhan. Komitlah dengan Tuhan. Jangan pernah meragukan Dia. Jangan pernah meragukan kemampuan Tuhan. Percayalah Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Saudaraku, yang membuat Tuhan bertindak dalam hidup kita, yang membuat Tuhan menyatakan kuasa-Nya bagi kita adalah mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Pergumulan kita besar, masalah kita mungkin besar, apalagi di saat-saat seperti ini. Tetapi ada Tuhan yang lebih besar dari semua pergumulan dan persoalan kita. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tuhan akan memunculkan
Amin.